Beredar sebuah informasi dalam link resmi Kementerian Agama, khususnya dalam tafsir Quran, di mana dalam tafsir Quran mengutip ayat-ayat Alkitab untuk dimasukkan dalam tafsir Quran demi mengemis sebuah nubuatan bagi nabi mereka. Hal ini dapat kita baca di dalam tafsir Quran 7:157. Di situ tafsir Quran itu mengatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad telah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Kedatangan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup diisyaratkan di dalam Taurat. Kejadian 21 ayat 13-18, Ulangan 18-15, dan Injil Yohanes 14 ayat 16. Dan dengan tanpa rasa malu dan rasa bersalah, tafsir ini menuduh bahwa Yahudi dan Nasrani yang mereka anggap sebagai orang-orang Kristen telah menyembunyikan nubuatan bagi nabinya. Dan sekali lagi tanpa rasa malu, tafsir ini mengutip kembali ayat Alkitab yang tadinya mereka tuduh bahwa Alkitab sudah diubah dan digantikan untuk menyembunyikan nubuatan bagi nabinya. Yahudi dan Nasrani telah menyembunyikan pemberitaan tentang akan diutusnya Muhammad dengan menghapus pemberitaan ini dan menggantinya dengan yang lain di dalam Taurat dan Injil. Banyak ayat Quran yang menerangkan tindakan-tindakan orang Yahudi dan Nasrani mengubah isi Taurat. Sekalipun demikian, masih terdapat ayat-ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengisyaratkan akan kedatangan Muhammad itu. Dalam Kejadian 11 ayat 13 diterangkan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman nanti dari keturunan Ismail. Tafsir Quran juga memelintir ayat Alkitab sebagaimana yang dilakukan para penipu seperti Ahmad Kainama dan kawan-kawannya, para polemikus muslim lainnya, mengenai kata Parakletos dalam Injil Yohanes. Disebutkan dalam tafsir Quran bahwa dalam Yohanes 14 ayat 16, 15 ayat 26 dan 16 ayat 7 disebutkan nubuatan Muhammad sebagai berikut. Maka adapun apabila telah datang Periklitos yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka dia menjadi saksi bagiku, sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan Periklitos adalah bahasa Yunani yang artinya sama dengan Ahmad dalam bahasa Arab. Nah, itu adalah salah satu kutipan dari tafsir Quran yang juga melakukan hal yang sama, menipu orang-orang seperti yang dilakukan oleh Ahmad Kainama tentang kata Parakletos menjadi Periklitos, diselewengkan atau dipelintir menjadi Periklitos. Menarik dari hal ini adalah Kementerian Agama yang katanya di dalamnya terdapat orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang penuh dengan rasa toleransi, dan dengan semua persoalan dari tafsir-tafsir Quran milik Kementerian Agama ini, dan mengutip dan memelintir ayat-ayat serta memfitnah ayat-ayat Alkitab, saya punya satu pertanyaan bagi mereka. Toleransi apa yang mereka pegang dan pahami sehingga sangat berani menerobos pagar rumah orang lain dan mengambil semua miliknya untuk dijadikan dukungan bagi keyakinan mereka? Dan satu hal lagi untuk seluruh muslim dan para polemikus muslim, mengapa ketika orang mengkritisi agamamu, kamu seperti kejang-kejang dan cengeng sampai bahkan bisa menggunakan tangan hukum untuk membungkam orang itu, tetapi kalian dengan sangat leluasa melecehkan keyakinan orang lain dan merasa seperti biasa-biasa saja? Berhentilah untuk hidup dengan standar ganda. Permintaan saya sekali lagi untuk Kementerian Agama, hapus semua ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam tafsir Quran Kementerian Agama, sebab tidak ada kaitannya Alkitab saya yang kalian anggap sudah diubah atau dipalsukan dengan kitab sucimu yang katanya murni tanpa campur tangan manusia itu. Apakah kamu ragu dengan kesempurnaan kitab sucimu sehingga kamu harus mengemis ke kitab suci orang lain?